Ayah, kakak mau nanya, kan kita kalau habis sholat tuh sering zikir kan, kayak astagfirullahalazim, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah. Nah itu tuh maksud hakikatnya tuh apa sih ya? Ya, hakikat makna dari apa yang dibaca tuh kan. Iya betul. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Allahu akbar. Apa lagi? Subhanallah, kan itu tuh yang dibaca orang. Itu kan lafal, asma. Kalau kita kata itu bukan zikir namanya itu, melafalkan asma-asma Tuhan namanya itu. Kalau zikir itu artinya ingat Tuhan. Ingat Tuhan terus kenal dulu. Kalau nggak kenal gimana ingatnya? Nah, coba kita bahas ya. Apa itu hakikat makna dari lafal-lafal itu? Ya, Allahu Akbar. Terjemahan bahasa Indonesianya apa? Allah maha besar. Nah, yang keras suaranya ya. Allah maha besar. Sebesar apa Tuhan itu? Menurut kamu sebesar apa Tuhan? Nggak terhingga. Hmm? Nggak terhingga. Kalau menurutku nggak terhingga besar ya. Nggak terhingga. Nggak terhingga. Nah, oke. Kakak, sebesar apa Tuhan itu? Kalau kita ngeliat apapun itu tuh semuanya Allah. Dimanapun kita memandang di situ ada Allah, kayak gitu. Itu boleh. Jadi hakikat makna dari kata-kata Allahu Akbar itu supaya kita bisa memahami, bisa kenal dengan Tuhan itu dengan melalui asmanya yang bernama Allahu Akbar itu harus putus hakikat maknanya. Mesti paham kita dengan hakikat maknanya. Nah, kata-kata, definisi kata-kata hakikat makna dari Allahu Akbar itu, jika kemanapun kamu berhadap, baik ke dalam dirimu maupun keluar dirimu, tidak terpandang lagi bagimu selain Allah. Nah, sebesar itu Allah. Tapi kalau masih terpandang oleh kita selain Allah, belum besar Allah itu. Masih ada dia pembanding, masih ada dia berbagi tempat dengan yang lain. Nggak mutlak dia namanya. Paham nggak? Berarti kan udah paham tuh. Apapun nggak ada yang bukan Allah. Zat dia, sifat dia, asma dia, af'al dia kan. Berarti dia semua, nggak ada yang selain Allah. Yang selain itu cuma asma-asma aja. Makhluk ini segala macamnya yang bergantung sekalian yang bergantung pada dia ini, yang disebut makhluk itu semua asmanya dia sebetulnya. Nah, sekarang Subhanallah. Apa arti dari Subhanallah ya? Subhanallah. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya Subhanallah. Apa bahasa Indonesia? lupa. Maha suci Allah. Yang keras soalnya. Maha suci Allah. Nah, Maha suci Allah kan? Maha suci Allah dari apa? Apa? Apa Kak? Maha suci Allah dari apa? Maha suci Allah dari yang membuat kita nanti kalau paham kita Maha suci Allah itu, sehingga kita paham siapa Allah itu, mengerti kita, istilahnya memahami kita Allah itu, sehingga kita cukup dengan menyebut nama itu ingat langsung dia. Dengan menyebut Subhanallah tuh langsung ingat kita aja tuh, ingat apa yang kita kenal dengan asmanya Subhanallah itu. Apa itu Subhanallah? Apa hakikat makna dari Subhanallah itu? Subhanallah kan lafalnya. Nah, hakikat maknanya apa? Maknawiyah dari kata-kata Subhanallah itu. Maha suci Allah. Maha suci Allah dari apa? Kan ibu pertanyaan itu kan? Iya. Maha suci Allah. Ngerti nggak? Belum. Maha suci Allah tuh dari apapun selain dia. Nah, sama nggak pengertian dengan Allah Akbar tadi? Sama. Nggak ada selain dia di semesta alam. Jadi kalau ada selain dia nggak suci, dia ternodai dia namanya itu. Paham nggak? Nah kan langsung ingat kan, langsung paham kita kan. Wah, nggak ada selain Tuhan. Nah itu kan dengan Subhanallah aja udah paham kita kan, nggak ada selain Tuhan nih, semuanya Tuhan. Apalagi Astagfirullah, ampuni hamba ya Allah. Minta ampun dari apa? Minta ampun dari adanya keakuan. Minta ampunnya dari adanya keakuan. Itu bisa. Jadi kalau orang awam minta ampun, orang yang belum mengenal Allah, dia minta ampun. Kan minta ampun dari salah dan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahan. Nah kalau ulama, kiai, ustadz, dia minta ampunnya dari khilaf dan lupa. Kalau kiai masih berbuat salah, belum kiai namanya itu, orang biasa namanya. Nah tapi kalau yang tertinggi, hakikat makna yang tertinggi dari astagfirullahaladzim itu, minta ampun dari merasa dirimu ada. Dan kita minta ampun
selama ini kita memandang makhluk. Sebetulnya makhluk itu tidak ada, yang ada hanya Allah itu maksudnya. Jadi kita minta ampun dari apapun kita memandang, yang kita merasa diri kita ada, merasa kita lihat segala macam itu selain Allah. Nah itu minta ampun dari itu. Selama kita kan ada masalah dengan orang, kita lihat makhluk, gitu. Barang kita kecurian, kita bilang makhluk yang curi, kan? Nah, kita kecelakaan, bilang makhluk yang itu karena makhluk. Kita rugi berdagang, gara si anu, untuk gara si anu. Oh si anu tuh maju, wah pakai jibat, pakai bahan itu, pakai apa? Penglaris segala macam tuh. Nah, itu berarti kita masih menganggap ada diri selain Tuhan itu. Makanya itu minta astagfirullahaladzim itu. Kita memohon ampun dari keberadaan diri kita itu, dari selama ini yang kita merasa eksis, merasa ada, atau enggak? Tuh, ya, termasuk tadi merasa kakun tadi, merasa kita yang hidup, melihat, mendengar, berkata-kata kan, berdaya upaya, berilmu. Nah itu enggak boleh. Nah kalau kita udah langsung ingat, minta ampun kita bahwa kita itu tidak ada, yang ada hanya Allah itu, kan langsung ingat dia tuh. Langsung ingat dia kan. Nah, apalagi alhamdulillah. Nah itu udah jelas kan, sesuai dengan artinya itu. Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam, atau Tuhan semesta alam. Semesta alam itu dia. Kalau udah paham kita semesta alam termasuk diri kita, termasuk seisinya ini dia semua. Nah, kan sama pengertiannya sebetulnya. Hakikat mana sama kan? Nah, apalagi la ilaha illallah. La itu zatnya, ilaha itu sifatnya, ilah itu asmanya, Allah itu afalnya. Mana ada selain dia? Nggak ada. Nah, itu yang dimaksud zikir. Zikir itu artinya ingat. Zikirullah, ingat Allah. Nah, ingat Allah cukup dengan asma itu, tak paham hakikat makna dulu dari apa yang kita ucapkan itu. Kalau kita nggak pahami, sejuta kali pun kita baca subhanallah nggak bakal ada apa, capek mulut aja, air ludah yang kering. Kalau kita udah paham semua hakikatnya Allah semua itu, dia yang zahir, dia yang batin, ya, dia yang mengangkat, dia yang menjatuhkan, dia yang memuliakan, dia yang menghinakan, dia yang beri petunjuk, dia yang menyesatkan, semua kan dia tuh. Semua asmanya itu menunjukkan diri dia semuanya. Nah, terus bagaimana kita bersikap? Bersyukur. Dengan sesama ini kita bersikap bagaimana? Menghormati. Nah, saling hormat menghormati, saling pandang memandang, saling harga menghargai, saling berkasih sayang. Kan itu substansi dari beragama itu. Di perbuatan ini, di af'al asma ini, af'al yang di asma ini, kita harus saling memandang dengan orang. Saling hormat menghormati, saling tolong menolong. Kan? Karena kita udah paham semuanya ini, nggak ada yang selain Allah ini. Nah, orang yang nggak paham semuanya ini sekalian nggak ada selain Allah, itulah yang menganggap orang lain itu lain, bukan saudaranya. Ribut, berantem, segala macam kan. Lain agama ribut, lain mazhab ribut, lain aliran ribut kan. Itu bukan saudara saya, semacam itu kan jadi begitu. Karena dia nggak paham apa yang dia baca itu, yang Allah Akbar subhanallah, alhamdulillah segala macam itu. Paham nggak? Jadi paham nggak kalian tuh asma-asma yang disebut itu zikir asma namanya tuh. Kalau cuman tahu sebutannya aja, paham nggak? Kalau udah paham hakikat makna dari apa yang kita baca itu disebut makrifat asma namanya. Nah, paham kita, mengenal kita yang punya nama itu. Kan jadi karena kita tuh, kemanapun kita berhadap, walaupun ke dalam diri atau keluar diri kita itu semuanya Allah. Nah, minta ampun dari apapun kita selama ini menganggap diri kita ada. Subhanallah, maha suci Allah itu dari selain dia. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Zat, sifat, asma, fa'al dia semua gitu kan. Nah, kan kalau udah paham, tentu pasti yakin kita bersikap kepada orang lain itu, kepada yang lain-lain selain kita itu dengan saling menghormati, saling pandang memandang. Paham enggak? Saling tolong menolong, saling berkasih sayang. Cinta kasih kita orang Kristen tuh. Welas asih kita orang muda kan. Sama aja itu. Nah, itu maksudnya ya. Ada nggak pertanyaan? Kakak mau nanya, berarti kalau misalnya kayak kan ada tuh anjuran misalnya zikir astagfirullahnya tuh 33 kali segala macam, nanti bakalan dapet ini itu, sebenarnya itu nggak ada. Itu bilangan untuk mendidik anak-anak sebetulnya, untuk orang baru mulai belajar, ya dah? Disuruh baca itu terus sampai dia tuh timbul pertanyaan dalam dirinya, apa sih saya disuruh sebanyak ini baca nih? Ada yang 5.000, ada 7.000, ada 10.000 kali gitu kan? Apa nih? Yang saya maksud apa yang saya baca ini apa gitu?
Terus artinya saya tahu, tapi hakikat maknanya apa nih? Kenapa saya disuruh begini? Kan nanti bertanya dia. Ya kalau itu aja sampai tua nggak ada gunanya. Burung beo juga bisa. Kan burung beo juga bisa itu bilang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tadi kan. Iya. Ditanya dia apa maksudnya dia tahu. Atau apalagi gitu. Subhanallah. Hah? Maki-maki orang kan. Allahu Akbar kan. Demo orang. Maki-maki presiden. Maki-maki bupati. Maki-maki apa kan. Itu kan bertentangan dengan apa yang dia baca. Astagfirullahaladzim kan. Setan tuh orang gitu kan. Nah, maki-maki orang kan. Kurang ngajar lu, astagfirullahaladzim, kurang ngajar lu. Nah, itu kan nggak lucu jadinya. Bertentangan apa yang disebut dengan hakikat makna yang sesungguhnya. Jadi semua asma Allah tuh dia punya, menunjukkan diri dia itu. Asmanya itu menunjukkan siapa yang punya asma. Paham nggak? Jadi zikir artinya ingat, bukan melafalkan asma. Paham kita siapa yang punya asma itu, nah, itu maksudnya. Kalau udah paham, bagaimana perilaku kita terhadap apa yang kita pahami itu. Kan itu hakikat makna beragama itu kita. Bukan cuma dibaca-baca aja, baca sekian kali terus kelakuan kita bertentangan dengan itu. Tuhan digebukin, Tuhan dilempar, Tuhan dimaki-maki, itu bagaimana? Paham nggak? Itulah. Terus. Dah. Oh, Nah, udah cukup segitu dulu. Kapan kita sambung lagi? Yaudah. Biar kalian meresap ke hati kalian itu, biar paham. Paham nggak? Paham. Coba hasilnya dulu.